Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Gibran dan Kaesang resmi dilaporkan. Mereka meminta KPK untuk periksa Jokowi juga. Setelah resmi melaporkan Gibran Raka Buming Raka dan juga Kaesang Pangarep ke KPK, dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubaidillah Badrun meminta untuk Presiden Joko Widodo dipanggil agar diperiksa. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ubaidillah usai resmi melaporkan Gibran dan juga Kaesang ke KPK di Gedung Merah Putih di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin siang ini 10 Januari. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN, relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ujar Ubaidillah kepada wartawan pada Senin siang 10 Januari. Ubaidillah juga menjelaskan bahwa dua anak Jokowi, Gibran dan Kaesang, bersama dengan anak petinggi PT SM, bergabung membentuk perusahaan yang mendapatkan kucuran dana penyertaan modal. Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang diduga menjerat anak Jokowi tersebut dianggap oleh Ubaidillah sudah sangat jelas karena perusahaan baru bisa mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura jika tidak adanya pengaruh anak presiden. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang dekat, dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di perusahaan yang angkanya cukup fantastis 92 miliar rupiah. Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah dapat mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukanlah anak presiden. Ubaidillah juga meminta KPK untuk menyelidiki agar membuat terang benderang dugaan KKN ini. Bila perlu, Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi tersebut. Dalam laporan yang sudah diterima oleh bagian pengaduan masyarakat atau Dumas KPK ini, Ubaidillah membawa sejumlah bukti berupa dokumen perusahaan serta pemberitaan adanya pemberian penyertaan modal itu. Dan kemudian kita lihat perusahaan-perusahaan yang dokumennya rapi itu memang ada tokoh-tokoh yang disebutkan yaitu Gibran dan juga Kaesang. Pungkas Ubaidillah. Seperti diketahui, dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan juga Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan itu dilayangkan oleh aktivis 98 yang juga merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, dengan didampingi kuasa hukumnya. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat dengan pembakaran hutan. Ujar Ubaidillah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Ia juga menjelaskan laporan ini berawal dari tahun 2015. Terdapat perusahaan besar PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Tetapi kemudian oleh MA dikabulkan hanya 78 miliar rupiah. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM. Ungkap Ubaidillah. Menurut Ubaidillah lagi, dugaan KKN tersebut sangat jelas karena tidak mungkin perusahaan baru yang merupakan gabungan dari kedua anak presiden, yakni Gibran dan Kaesang bersama dengan anak petinggi PT SM mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga berjejaring dengan PT SM. 2 kali diberi kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar rupiah dalam waktu yang sangat dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membelikan saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar rupiah. Dan itu bagi kami adalah tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia ini bukan anak presiden. Jika uang dapat borong saham 92 miliar rupiah dari suap, penegak hukum harus segera usut Kaesang Jokowi.
Terkait aksi borong saham Frozen Food senilai 92 miliar rupiah, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep harus menjelaskan pada publik tentang sumber duitnya. Pengamat politik dan hukum Universitas Nasional, Saiful Anam mengatakan, uang hampir 100 miliar rupiah bukanlah sedikit. Apalagi aksi borong saham itu dilakukan oleh anak seorang presiden. Saiful Anam melihat publik menyoroti aksi borong saham oleh Kaisang karena dilakukan di akhir pemerintahan Joko Widodo. Menurut Saiful Anam, apa yang dilakukan Kaisang harusnya diredam agar tidak menimbulkan kecurigaan publik. Di mana keluarganya tidak pernah menunjukkan berita bisnis yang fantastis, justru di akhir-akhir pemerintahan Jokowi banyak bisnis besar yang justru terafiliasi dengan anaknya. Demikian Saiful Anam kepada kantor berita politik RMOL pada hari Kamis 16 Desember. Ia mengakui tidak ada yang salah dengan aksi borong saham jika aliran uang yang digunakan didapatkan dengan cara yang benar. Meskipun demikian, jika ternyata sumber uangnya berasal dari hasil korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, penegak hukum harus mengusut aksi borong saham. Apabila ada dugaan kepada pemerintah hadiah, suap bahkan KKN, maka saya kira penegak hukum wajib untuk melakukan pengusutan. Begitu pungkasnya. Selain itu, pengamat politik Muslim Arbi juga meminta KPK turun tangan mengusut asal-usul uang saham 92 miliar rupiah yang dimiliki anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Uang yang dimiliki putra bungsu Presiden itu, Kaisang Pangarep, dicurigai Muslim Arbi berasal dari pengusaha oligarki yang dapat manfaat dari kekuasaan Jokowi selama ini. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan jika ada pengusaha yang ingin dekat ke Jokowi dan menggelontorkan uang ke Kaisang sehingga bisa beli saham ratusan miliar bisa dianggap sebagai gratifikasi. Kalau bikin pendekatan saja sudah berani, si pengusaha itu berani gelontorkan harga saham sampai ratusan miliar, berarti si pengusaha pasti membidik bisnis yang nilainya triliunan. Begitu ujarnya. Sehingga Muslim Arbi meminta agar aparat penegak hukum khususnya KPK untuk mengusut asal-usul uang yang dimiliki Kaisang tersebut. Atau bisa jadi itu duit oligarki yang dapat manfaat politik selama ini karena kekuasaan Jokowi. Kalau itu benar adanya, maka tudingan Jokowi didukung oligarki selama ini dengan kasus Kaisang borong saham ratusan miliar benar adanya. Anak bungsu Presiden, Kaisang Pangarep, diketahui telah memborong saham PT Pancamitra Multi Perdana (PMMP) senilai 92 miliar rupiah pada 11 November lalu. Hal ini kontan memicu banyak pertanyaan publik, terutama terkait sumber dana yang digunakan oleh Kaisang untuk membeli saham hampir 100 miliar rupiah tersebut.